Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai dengan ayat 48. Hormati gereja. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam Bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada bacaan pertama dari kitab 1 Makabe ini memberikan kita renungan tentang kemenangan dan pemulihan yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Kisah ini terjadi pada zaman Yunani Helenistik, ketika kerajaan Seleukia mencoba menghilangkan agama Yahudi dan menggantikannya dengan kebudayaan dan praktek Yunani. Di sini kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi menggunakan waktu sekitar 8 hari untuk membersihkan dan merenovasi Bait Allah yang telah dihancurkan oleh musuh. Mereka memulai pekerjaan mereka dengan hati yang penuh semangat dan membangun kembali altar yang telah rusak. Inilah contoh nyata dari keyakinan mereka yang kuat dan kesediaan mereka untuk mempersembahkan ibadah kepada Tuhan. Sebagai umat Katolik, renungan dari kisah 1 Makabe ini mengingatkan kita akan pentingnya bertahan dalam iman dan menjaga hubungan yang erat dengan Tuhan kita. Kita mungkin menghadapi rintangan dan cobaan dalam hidup kita, tetapi dengan kekuatan iman dan kasih Allah, kita akan mampu mengatasi semua itu. Renungan Injil Lukas pada hari ini mengingatkan kita untuk menghormati gereja sebagai tempat ibadah, hidup dengan integritas dalam ibadah, dan peduli terhadap orang lain yang mencari Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami memohon agar Engkau mengingatkan kami tentang pentingnya menghormati tempat ibadah dan menjaga integritas dalam ibadah kami. Tuhan Yesus, ampunilah jika kadang-kadang kami terlalu terfokus pada urusan duniawi dan melupakan bahwa Bait Allah adalah tempat yang suci untuk berdoa dan beribadah. Bantulah kami untuk mengutamakan ibadah dan menjaga kesucian tempat ibadah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.